Assalamualaikum. Ketemu lagi setelah liburan panjang kalian. Well, how was your holiday everyone? Gimana liburannya? Sebenarnya pasti nggak kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Kita juga hari ini akan mulai pembelajaran baru di tahun ajaran baru. Jadi materi pertama yaitu kita akan mengetahui bagaimana cara untuk menceritakan kejadian yang telah lampau. Contohnya kayak ibu tadi tanyakan, how was your holiday? Gimana liburanmu? Liburanmu kan udah terjadi ya, udah selesai. Nah itu kita akan belajar tentang gimana sih cara menjawabnya. Kalau misalnya ada yang tanya, how was your holiday? Terus nanti kamu menjawabnya apakah langsung kayak bahasa Indonesia aja, aku kemarin tiduran terus di rumah gitu misalnya 2 minggu aku liburan terus di rumah, kayak gitu kan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris kayak gimana sih jawabnya? Pasti berbeda karena ada beberapa hal yang berbeda memang ketika berbicara dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain kosakatanya loh ya, aturannya juga berbeda. Oke, let's check it out. Nanti bisa sambil dibuka PPT-nya lagi ya. Setelah menonton video ini nanti dibuka PPT-nya atau materinya yang secara tertulis, jadi bisa kalian pelajari lagi. Wait a minute. Oke. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu introduction-nya ya. Seperti yang ibu bilang tadi, ketika kita mengungkapkan kejadian masa lampau atau kejadian yang sudah berlalu dan sudah selesai di masa lalu, contohnya kamu dulu pacaran sama Jin BTS misalnya gitu. Nah pacarannya kan udah selesai. Nah itu berarti kita harus menggunakan susunan bahasa past tense atau lampau. Nah, kalau di bahasa Indonesia bisa dilihat di kalimat kedua itu dalam bahasa Indonesia yang mewujudkan lampau hanya penambahan waktu. Nah kalau di bahasa Indonesia tuh yang penandanya bahwa itu sudah berlalu kan cuma kemarin, tadi malam, 2 hari yang lalu seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris selain menggunakan kata-kata tersebut kemarin, tapi dalam bahasa Inggris ya yesterday, last night, 2 days ago, selain menggunakan kata itu juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu gimana sih? Kata kerja bentuk kedua itu kalau kita membicarakan hal yang sekarang terjadi, itu berarti kita menggunakan kata kerja pertama. Contohnya walked, W-A-L-K. Itu verb 1. Tapi ketika kita membicarakan masa lampau, kita menggunakan verb kedua. Jadi itu seperti yang dicontoh itu walked, ada ed-nya di belakangnya. Contohnya nih, I walked with my boyfriend yesterday. Katanya gitu. Aku walked, berjalan with my boyfriend, dengan cowokku, yesterday, kemarin. Nah di situ ada walked, ada yesterday. Oke, jelas. Aku berarti jalannya tuh kemarin, sekarang udah nggak jalan lagi. Oke, sekarang aku lagi belajar. Oke, itu pengenalannya. Nanti kita akan lihat lebih rincinya sambil jalan ya. Next slide. Oke, yang mau kita pelajari hari ini ada past tense, present tense, terus past tense versus present perfect. Nanti ketika kita membicarakan hal yang sudah selesai di masa lampau dan hal yang kamu lakukan dari dulu sampai sekarang, itu berbeda aturannya atau berbeda tata bahasanya. Oke, itu yang selesai di masa lampau itu past tense, dan yang dulu sampai sekarang kalian lakukan itu menggunakan present perfect gitu. Oke, yang pertama past tense ya. Fungsinya apa? Bisa dilihat di situ, past tense digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang telah terjadi atau selesai di waktu lampau. Nah, jadi hal yang sudah selesai di waktu lampau.
Contohnya, aku makan kemarin. Nah, sekarang kan udah nggak makan. Aku makan tadi pagi. Itu makannya sudah selesai, kegiatan kamu makan itu sudah selesai. Nah, tapi kalau kamu bilang aku telah kenyang karena memakan banyak nasi tadi pagi. Nah, itu jangan menggunakan past tense. Itu nanti menggunakan aturan bahasa yang satunya lagi gitu. Oke, sekarang bisa dilihat past tense itu penandanya apa. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi, past tense itu yang pertama menggunakan kata kerja kedua. Menggunakan kata kerja kedua, diingat, sama satu penanda lagi adalah menggunakan kata keterangan waktu. Keterangan waktunya ada yesterday, last night, last year, last month. Terus menggunakan kata ago, lampau, lalu, sama misalnya this morning, itu menyatakan pagi ini. Contohnya itu yang penggunaan kata kerja waktu. Aku yakin kalian bisa langsung paham kalau yang penggunaan kata keterangan waktu. Nah, sekarang yang penggunaan kata kerja. Oke, di situ bisa dilihat contoh kalimatnya. I studied English last night. Aku belajar bahasa Inggris tadi malam. Tadi malam itu keterangan waktunya. Nah, I studied itu di blok ya, studied English. Nah, studied ini adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, kamu gimana cara menjadikan kata kerja bentuk pertama menjadi kedua? Caranya itu tinggal ada dua tipe. Ada yang tinggal menambah ed di belakangnya, tapi ada juga yang berubah-ubah setiap berbeda antara verb 1 dan verb keduanya. Kayak bisa dilihat di situ, kata kerja kedua ada dua tipe. Yang pertama reguler. Nah, yang reguler ini tinggal nambah ed. Jadi kayak walk menjadi walked, kick menjadi kicked, miss menjadi missed gitu. Nah, yang irregular atau yang tidak beraturan atau berbeda-beda tiap perubahannya, itu contohnya speak menjadi spoke, run menjadi run. Nah, nanti gimana cara kita menemukan apakah regular atau irregular? Nah, kita carinya yang irregular di internet. Jadi di internet cari yang irregular, kamu tinggal ketik aja irregular verb. Nah, nanti kalau tidak ada di daftar irregular verb, maka itu ada merupakan regular atau tinggal nambahin ed doang. Oke, nanti kalau terlalu cepat nanti bisa diulangi lagi keterangannya Ibu, atau besok ketika kita Zoom meeting bisa ditanyakan ya. Tapi besok kalau Zoom meeting Ibu akan sedikit tanya untuk yang sudah belajar biar nanti bisa dapat tambahan nilai. Oke, next kita lanjut. Oke, bisa dilihat di situ ada contohnya. Oke. Contohnya bisa dilihat, silahkan dicoba kerjakan dan tuliskan kembali di kolom komentar sebagai tanda kehadiran. Yang menjawab cepat dan benar akan mendapat tambahan nilai 10. Nah, di situ ada dua soal, tinggal dipilih aja. Misalnya I wake atau woke up early this morning. Nah, this morning kan menunjukkan lampau, berarti wake atau woke atau wake. Itu nanti tinggal dipilih salah satu, dituliskan kembali di kolom komentar. Nah, nanti yang benar akan mendapat tambahan 10. Oke, silahkan yang nomor 2 juga 2 nomor saja, aku tunggu ya nanti ya. Oke, next untuk present perfect. Nah, present perfect ini bedanya sama yang tadi, itu fungsinya digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang telah terjadi, hal-hal yang telah terjadi namun masih kamu lakukan saat ini, sampai saat ini. Contohnya kamu bilang aku udah belajar bahasa Inggris sejak SD gitu, mau pamer nih, aku udah belajar bahasa Inggris sejak SD gitu. Nah, itu kamu mengatakannya bukan I studied English, tapi I have
studied English since elementary school. Aku telah belajar bahasa Inggris sejak SD gitu. I have studied itu bisa kita maknai sebagai aku telah belajar English, bahasa Inggris sejak SD. Oke. Jadi itu contoh kalimatnya. Nah, penandanya yang kamu harus ingat kalau present perfect, kalau mengatakan hal-hal yang sudah kamu lakukan dan masih kamu lakukan sampai sekarang, itu penandanya yang pertama adalah ada have, has ditambah dijajar G kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga dalam kalimat tersebut gitu. Terus tanda yang kedua adalah adanya penggunaan kata keterangan waktu. Kata keterangan waktunya ada dua, ada since sama dengan sama satunya lagi for. Contohnya di contoh kalimat itu bisa kita lihat, I have studied English since elementary school. Ada kata since itu sejak, sementara for itu jangka waktunya selama 17 tahun. Itu jangka waktu kamu belajarnya itu selama 17 tahun gitu. Oke, yang penggunaan kata kerja waktu aku yakin gampang. Terus kita balik lagi ke bagian penggunaan have atau has-nya. Nah, kalau penggunaan have atau has, di sini bisa kita lihat contohnya I have studied English since elementary school tadi. Have studied itu di blok putih ya. Nah, itu have yang pertama ada kata have dulu, terus ditambah lagi kata kerja bentuk ketiga. Nah, have itu bisa berubah menjadi has ketika subjeknya atau di situ I ya. Itu kalau I berubah menjadi she atau nama orang, misalnya Bu Yeni kayak gitu, itu nanti menggunakan has. Oke, tapi tetap diikuti verb ketiga atau kata kerja ketiga. Oke, kita lihat untuk kata kerja ketiga itu hampir sama dengan ketika kita belajar present perfect tadi. Itu ada yang regular, ada yang irregular. Itu nanti kalian akan menemukannya sama, menjadi satu tabel, ada verb 1, verb kedua, verb ketiga, jejer 3 gitu. Nah, kalau past tense menggunakan baris kedua, kalau perfect tense menggunakan baris ketiga. Oke. Nah, untuk yang regular itu contohnya walk, walked, walked. Nah, itu sama, berarti regular tinggal nambah ed aja. Itu kalau walk sama semua, kick juga, kick, kicked, kicked. Itu berarti yang kamu gunakan yang paling akhir ini walked, tapi yang paling akhir walked, yang paling akhir. Sementara yang irregular itu contohnya speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Yang dipakai bukan yang spoke ya, spoke untuk past tense, pakainya yang spoken. Terus ada lagi contohnya run, run, run. Nah, ini kan beda ya, nggak? Maksudnya tidak ada yang berubah, tapi memang seperti itu. Itu kamu bisa cari seperti tadi di Google, kamu search aja irregular verb, irregular verb, kata kerja irregular. Nanti kamu gunakan dengan tepat. Oke. Nanti kalau ini kurang jelas, kalian bisa tanyakan ketika kita ada Zoom. Akan ada Zoom untuk pembahasan dan juga pengecekan tugas. Jadi besok silahkan dipersiapkan. Nanti ibu akan sekalian memberikan penugasannya, jadi kalian bisa melihatnya terlebih dahulu atau mencoba mengerjakannya. Jadi besok ibu akan sedikit beri keterangan, kan kalian jadi lebih paham gitu. Oke, ada exercise-nya juga, silahkan nanti dicoba. Nah, berarti my family ... here for 20 years. Tinggal dipilih lived atau have lived. Seperti ciri-cirinya ingat ya, kayak yang udah ibu jelaskan tadi. Karena soal nomor 2 juga sama saja. Nah, yang ketiga, yang terakhir, silahkan kita lihat. Jadi hanya ibu rangkum lagi perbedaannya antara past tense dan perfect tense. Silahkan dibaca sendiri. Oke, aturan-aturannya juga berbeda. Kemudian yang terakhir kata kerja keterangan. Oke, itu aja.
Terus ini juga ada pelatihannya sebenarnya. Pelatihannya silahkan nanti dicoba, ditentukan yang mana yang present perfect, yang mana yang past tense. Ada dua, nanti dituliskan di dalam film ini. Kalau misalnya Miss Yani has taught English in SMK Muhammadiyah 1 Million for 4 years. Nah di sini kan nantinya ada kata has. Miss Yani has, terus taught itu verb kedua. Kalau ada has dan verb ketiga berarti katanya apa nih? Aturannya apa? Present perfect tense. Kira-kira seperti itu. Nanti kamu mengerjakannya, silahkan ditulis kembali di buku, dan silahkan exercise 2 dan 3 ditulis di buku bahasa Inggris aja, sementara yang exercise 1 ditulis di buku. Alright, I think that's all. Material nanti silahkan dipelajari lagi, kemudian ibu akan cek pengerjaan tugas kalian di minggu kedua dan minggu ketiga serta minggu keempat. Oke? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.